Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan dan diunggah ulang. Kemarin sudah masuk lagi satu laporan, kalau itu lapornya langsung dari YouTube. Ada yang nyolong, yang mencuri video dari channelnya Gus Betik, yaitu Injil setara dengan hadis yang itu, yang tajuknya itu ya. Pasnya gimana kurang anu juga, aku kurang hafal juga. Bisa dilihat sana judul tajuk pasnya itu. Kemarin ada laporan ya dari YouTube, dan itu berapa persen tuh diambil gitu ya. Ada laporannya kok 100%, 25% gitu ya. Jadi masih ada aja yang mengunduh gitu ya tanpa izin. Jadi aku juga nggak bosan-bosan ingatkan ya, jangan diunduh ya, apalagi terus dipotong-potong dan diunggah ulang. Dan yang menarik itu kan ada, bisa kita lihat ya, ketika laporan masuk dari YouTube terus kita cross check gitu, viewernya itu dapat 2.900, hampir 3.000. 3.000 kurang 100. Padahal kita untuk mencapai 500 saja ya, itu sulit ya, sulit. Kajian kemarin itu yang high critic positioning itu cuman mendapatkan viewer 194 viewer ya, masih jauh lah ya, tidak subur. Nah, itu yang video nyolong dari channel ini dan diunggah ulang itu mendapatkan viewer yang fantastis ya, 3.000 kurang 100 itu. Jadi kadang-kadang ada yang teman lapor itu via WA kasih info, ada juga yang YouTube lapor. Kemarin itu yang YouTube kasih laporan ya ke aku, dan aku minta Gra itu untuk dicek, ternyata ya itu dicolong ya. Ya gimana lagi, kita bisanya hanya menghimbau gitu ya. Oke, kemudian harapanku selalu aku ulang-ulang, semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download ya. Kemudian kalian semuanya aku juga nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan atas kalian semuanya ya. Kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Kita mau memasuki weekend ya.
Nggak terasa sudah weekend ya. Hari ini Sabah, besok Ahad. Berarti sudah seminggu aku ke Tulungagung ya. Itu yang aku bagikan ke kalian kan dengan Pak Tua kita ya, kita doakan saja semoga mau menerima hidayah meskipun kita sudah 3 atau 4 kali ya mengadakan sebuah diskusi ya. Seperti itu hasilnya ya, kalian udah tahu semua ya. Ya sudahlah, kita yang penting tidak putus asa, tetap aja bersedia untuk melakukan diskusi-diskusi ringan ya. Yang berat-berat kan sudah itu ya, tinggal beliaunya mau nggak menerima gitu aja sebetulnya sih ya. Ya, itu diskusinya kan hari Ahad kemarin aku ke Tulungagung bersama tim ya. Tim dari Arimatea ya. Nah ini sudah Sabah, besok kan berarti Ahad, jadi nggak kerasa. 1 pekan itu lintasan waktunya begitu cepat. Orang Jawa bilang ucuk-ucuk. Kemarin weekend, akhir pekan, ucuk-ucuk, sekarang sudah akhir pekan lagi. Maka di akhir pekan ini aku coba pilihkan kajian yang ringan ya. Yang high critic positioning Allah dan Yesus itu mungkin bisa kita lanjutkan di hari Isnin atau gimana nanti kita lihat keadaannya ya. Yang jelas itu belum selesai, dan sekarang kita coba ngaji yang ringan-ringan dulu supaya dua-duanya dapat ya. Akhir pekannya bersama keluarga dapat, ngajinya juga dapat. Nanti kalau yang berat-berat jadi wegah ngaji nanti. Wegah itu apa ya? Enggak mau ya. Enggak mau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Namun demikian aku mau baca komen yang masuk dari kalian semuanya ya. Oke. Ini dari Kang Hermana Natawijaya yang ada di Bandung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak Tuhan Guru, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga, dan atur nuhun atas 3 merah hatinya. Dari Bandung kita ke user gue kagak tahu ada di mana ya. Ini cewek atau cowok, mungkin bisa dikonfirmasi. Ikutan nyimak salam Isra untukmu user, dan terima kasih atas 5 merah hatinya. Kemudian ada soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir, salam Isra Tuhan Guru dan buat semua yang ngaji. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra semuanya untuk saudaraku yang ada di Palu. Kang Irfan, gregeli sama dengan grogi ya. Yaitu suatu keadaan di mana seseorang merasa grogi atau kikuk karena berada di hadapan orang banyak. Bisa dinamai demam panggung. Oh iya. Maksud gue demam panggung ya, ini diingatkan sama Irfan. Jadi gregeli itu demam panggung ketika seperti teman kemarin yang punya bisnis travel itu, ketika dia memberikan kajian di depan ya 50-an mustami itu ya masih oke lah, tapi kalau sudah di atas itu ya sampai 100 bahkan lebih itu dia sudah gregeli ya, grogi, tapi paling tepat ini istilahnya ini demam panggung gitu ya. Sehingga beliau minta aku untuk membantu, tapi sudah aku jelaskan dan mohon maaf aku nggak bisa bantu gitu ya. Oke, demam panggung ya, demam panggung ini istilah yang sangat tepat sekali ya. Matur nuwun untuk Kang Irfan Al-Akbar yang masih di Kerinci Jambi ya. Ini Kang Mas Benny Feni. Iya, Kang Mas ini ya. Gambarnya kecil sekali ya, tapi insya Allah benar. Kalau salah tolong dikonfirmasi ya. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Pekalongan kembali hadir ngaji Guru setelah 2 bulan nganggur. Jadi kuota zong. Masih mengejar ketertinggalan, sehat prima nggih Guru lan keluarga. Amin. Amin. Waalaikumsalam untuk Kang Mas Beni yang ada di Kota Batik Pekalongan. Matur nuwun atas doanya untukku dan keluarga, dan semoga begitu juga
Semua saudaraku di Pekalongan dan bil khusus untuk Kang Mas Beni dan keluarga selalu dalam keadaan sehat prima nggih, bersama keluarga dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Berarti 2 bulan nganggurnya. Waduh, 2 bulan kalau 1 hari 2 kajian, ya berarti berapa itu? Kalau 1 bulan kan 30, 60 kajian per bulannya. Kali 2, 120 kajian. Tapi ya terserah lah ya, terserah gimana atur waktunya. Memang nggak tahu maksudnya kalimatnya ini gimana. Karena kalimatnya begini. Pekalongan kembali hadir ngaji guru setelah 22 bulan nganggur jadi kuota zong. Ini kalimatnya gimana ya? Ya. Apa enggak begini? Karena kuota zong jadi 2 bulan nganggur nggak ngaji. Apa enggak begitu ya? Nggak tahu gue maksudnya gimana ya. Kan sebab akibatnya itu harus jelas di MD dan DM-nya itu kan harus jelas. Ini mungkin gue yang kurang ngikuti bahasa-bahasa gaul ya. Jadi gini, setelah 2 bulan nganggur jadi kuota zong kan gitu. Jadi nganggurnya itu bukan karena kuotanya zong ya. Bukan, tapi karena nganggur kuotanya jadi zong kan gitu jadinya begini. Makanya kemarin ketika kita melakukan high kritik terhadap surat At-Taubah 31 itu kan sebetulnya cuma masalah DM dan MD aja. Dulu zaman-zaman aku dulu ada di TVRI itu waktu masih hitam putih ada pelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar, kan ada penjelasan tentang DM dan MD, diterangkan dan menerangkan atau menerangkan diterangkan gitu ya. Sebetulnya permasalahan di surat At-Taubah ya, surat 9 yang kita bahas kemarin, kita lanjutkan insya Allah Isnin. Ya, yang nomor 31 itu kan sebetulnya di permasalahannya di DM dan MD aja. Ya, cuman ya itu harus dijelaskan memang. Ya, jadi bukan masalah seperti yang kemarin Mas Didi bilang ya, yang jamak dan tunggal atau mufrad dan jamak, enggak begitu. Ya, kalau sama teman-teman kita yang masih kafir dipahami Allah dan Yesus itu sosok, bukan 2 sosok yang berbeda, artinya ya Yesus itu Allah itu sendiri gitu kan, dia memenuhi kriteria tidak harus terikat dengan huwa dan huma gitu ya. Jadi itu duduk permasalahannya ya. Oke, insya Allah lah besok kita lanjutkan ya bagaimana menduduk perkarakan itu ya. Oke, begitu juga ini nganggur jadi kuota zong, nganggur nggak ngaji maksudnya. Sebetulnya nganggur jadi kuota zong atau kuota zong jadi nganggur nggak ngaji maksudnya nganggur itu. Nggak tahu gue mana yang benar ya. Oke, matur nuwun untuk Beni dan kita lanjutkan untuk soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan Guru, salam Isra, sehat selalu buat keluarganya. Oke, terima kasih untuk solehaku yang ada di Bandung juga, salam sehat untuk semua keluarga di sana. Dan untuk sadayana ya, saudara-saudaraku di Bandung ya, salam Isra. Atur nuhun atas 3 merah hatinya. Kemudian ada lagi Kang Mas Altus Mas Duki baru bisa nyimak keempat, mantap, masih keempat ya. Bandung lagi ya, menyimak begitu tayang, mantap komen kedua ya. Kang Sahran Gipari sambil rehat di sela pekerjaan. Oke. Bapak kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sedang nyimak Gus. Semoga selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang berkah serta berbahagia bersama keluarga di Batu. Amin ya Rob. Terima kasih untuk Bapak kita Pak Abdul Muluk, dan semoga doa yang dipanjatkan untukku dan keluarga juga dicurahkan kepada Bapak sekeluarga yang ada di Deli Serdang. Matur nuwun, terima kasih ya atas doa-doa baiknya. Salam Isra untuk semuanya. Kita lanjutkan, ada ini Pak Lurah kita dari Tangerang ya, Pak Iwan Tamit. Salam Isra, izin nyimak, semoga mendapatkan rezeki yang melimpah dan barokah serta kesehatan yang prima untuk keluarga Gus di Batu ya, dan viewer
Ya, bener Gus, satu RT ada satu musola, kurang lebih 1.500 150 KK yang ke musola ketika sholat subuh kurang 10%. Yang ke musola terdiri dari S1, S2, S3. Sepuh, sudah sepuh, dan sudah sangat sepuh. Semoga Allah mengganti apa yang di cancel itu dengan yang sungguh amat sangat baik. Oke, terima kasih untuk Pak Lurah kita, sesepuh kita, Pak Iwan Tamim yang ada di Tangerang ya. Gue komentari yang masalah sholat subuh dulu ya. Gue justru di sini mengambil celah yang di sholat subuhnya. Karena kalau sholat-sholat yang lain itu biasanya yang adzan itu ada ya, lebih probabilitinya ada itu lebih besar daripada nggak ada ya. Tetapi untuk sholat subuh itu probability yang adzan itu sangat kecil ya, karena subuh ya tahu sendiri ya. Maka aku mencari celah itu, aku menjadi juru adzan ya ketika waktu subuh ya. Ketika nggak ada yang ambil, aku coba ambil gitu ya. Jadi menjadi lelaki yang membelah malam. Ketika masih gelap malam, jam 3 itu biasanya prepare-nya jam 3 ya. Siap-siap nanti terus berangkat ke Langgar. Alhamdulillah tidak begitu jauh, sekitar 500 meteran lah dari sini ya. Kalau yang di kontrakan lama itu satu dinding sama Langgar. Ya, memang aku selalu berdoa kalau kontrakan, ya Allah dekatkanlah dengan Langgar supaya bisa sholat lebih tertib gitu ya. Aku di sini ambil waktu subuhnya ya. Jadi kalau tidak ada kendala, misalnya kecapean atau ada undangan kajian luar kota atau sedang apalah gitu, insya Allah aku yang ambil bagian itu untuk adzan ya. Dari situ aku bisa tahu memang sulit ya. Di sini pun tidak jauh beda seperti apa yang disampaikan oleh Pak Lurah kita ya, S3 ini. Sepuh, sudah sepuh, dan sudah sangat sepuh. Begitu yang hadir untuk sholat subuh di Langgar-Langgar di sini. Yang muda kemana? Padahal yang muda itu akan melanjutkan perjuangan kita. Ya, sebuah apa saja ya, agama kayak politik kayak ya, kelompok kayak apakah semua. Kalau generasi mudanya sudah nggak bisa diharapkan, maka kelompok itu akan punah. Karena masa depan itu ada di anak-anak muda. Ya. Yang parahnya lagi fenomena yang ada, justru yang kelanggar itu yang sudah S1, S2 dan S3. Kemana anak-anak muda kita? Ya. Ya itulah perkembangan budaya ya. Sains and teknologi itu mempengaruhi pertumbuhan budaya. Sekarang dunia informasi begitu terbuka dengan adanya handphone di tangan kita ini ya. Mereka itu banyak yang suka sibuk dengan handphone ya. Kalau sibuk ngaji sih Al-Quran, hadis yang ada di handphone sih bagus. Biasanya yang sering menghabiskan waktu itu yang namanya game gitu. Ya, game. Nanti kalau olahraga itu sepak bola gitu. Ya enggak apa-apa sih sebetulnya ya, boleh-boleh aja mau game mau sepak bola, cuman kalau sudah terlena itu menghabiskan waktu-waktu malam mereka, dan besoknya sholat subuhnya itu sudah pasti nggak bisa jamaah. Ya, nggak bisa jamaah. Itu Pak. Fenomena yang kita hadapi sesuai dengan perkembangan zaman, sains dan teknologi seperti itu. Ya. Jangankan mereka-mereka yang sudah remaja gitu ya. Sekarang anak-anak yang masih SD aja itu sudah megang HP semuanya. Ya. Kita bisa bayangkan ketika malamnya begadang, entah itu main game, entah itu nonton bola gitu. Besoknya mesti telat itu, nggak bisa jamaah ke Langgar. Itu
merupakan tantangan zaman yang memang harus dihadapi bersama. Bagaimana menyadarkan generasi-generasi muda kita, gitu ya. Sama Pak fenomenanya, jadi tugas kita bersama lah ya. Karena memang sulit melawan budaya itu sulit ya. Karena dia begitu terus berjalan ya. Bagaimana kita bisa menghambatnya? Yang menyadarkan itu. Oke. Itu dulu ya komennya yang aku baca ya. Oh ini ya dari Kang apa ini? Kang Yudi ya. Apa ini? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus, Ayas mau tanya, apa benar Isa Yesus dilahirkan 21 April? Iseng-iseng dengar kajian Ustadz Kaimana ya. Aku kemarin waktu di Jakarta ketemu beliau ya. Kalau benar terus 25 Desember menikmati kelahiran siapa? Maaf Oot, saking penasaran Ayas Gus. Pertanyaan ini menjadi fiction ya. Sebetulnya dia itu lebih asik kalau hadir nanti menjelang 25 Desember ya. Tapi ini sudah fiction, tahu ya fiction ya. Belum waktunya atau waktunya belum tiba. Seperti surga dan neraka itu fiction, bukan fiktif loh ya. Nanti nggak bisa bedakan fiction dan fiktif. Belum tiba waktunya, kita belum sampai ke sana ya. Jadi kan surga dan neraka itu sebatas informasi yang kita terima. Makanya Al-Quran selalu menjelaskan dengan pengantar disebutlah sebuah misalan, perumpamaan ya. Karena kita belum sampai ke sana, masih fiction ya. Begitu juga pertanyaan ini fiction ya. Karena belum mendekati 25 Desember ya. Dia sudah hadir ya, hadir lebih dulu dari waktunya. Gitulah kira-kira fiction itu ya. Hadir lebih dulu, mendahului waktu yang sesungguhnya. Tapi tidak apa-apa ya, tetap aja akan aku berikan apresiasi ya. Yang itu juga tak pikir-pikir ya nggak apa-apa lah, dia fiction kan juga ada manfaatnya. Ketika nanti hari hanya tiba itu sudah dapat penjelasan ya, penjelasan seperti ini. Ranti itu mamanya dibangunin deh. Ranti, mamanya dibangunin tuh mau belanja sayur nggak? Kecapean tugas kantornya. Ngurusin mahasiswa. Oke. Apa ini tajuknya ya? Gini aja ya. Ini kan masalah waktu. Tapi gini, Yudi ya, aku akan jelaskan. Nanti kamu jawab sendiri pertanyaanmu tentang apa yang disampaikan oleh Kang Mas Gainama ya. Tentunya dia juga punya referensi ya. Sejauh mana referensi itu akurat atau tidak, itu ya nanti memang terserah bagaimana cara mengujinya gitu ya. Jadi aku akan memberikan penjelasan, nanti kamu sendiri bisa menjawab atas pertanyaanmu itu ya. Di sini aku ulangi, Gus, saya mau tanya apa benar Isa Yesus dilahirkan 21 April ya. Iseng-iseng dengar kajian Ustadz Kaimana ya. Kalau benar terus 25 Desember memperingati kelahiran siapa? Maaf Oot ya. Saking penasaran Ayas Gus. Oke ya, kita coba lihat. Jadi tajuknya apa ya? Ini dulu aku ingatkan ya. Apakah sikap keras ya, atau sikap keras itu apa? Fanatik ya. Itu menjamin pandangan kita itu benar. Ya. Sikap keras atau fanatik itu menjamin 25 Desember
Kan ini aku sudah bahas ini beberapa waktu lalu ya, mensikapi apa yang disampaikan oleh pendeta yang gendut itu ya, yang gemuk itu, mas apa namanya itu, lupa aku ya, bahwa 25 Desember ini banyak yang memegang sebagai kelahiran Yesus dan memegangnya secara fanatik. Sampai yang komen di channel YouTube itu kan banyak yang nggak terima atas penjelasanku. Ya, pertanyaanku, apakah sifat fanatik itu menjamin kamu fanatik terhadap 25 Desember? Apakah itu menjamin kebenaran bahwa Yesus itu memang dilahirkan 25 Desember? Ini dulu supaya tidak terulang lagi ya, teman-teman Kristen membabi buta mempertahankan 25 Desember ini. Toh Pak Pausnya juga kan mengatakan bahwa 25 Desember ini nggak exactly. Ya, ini Pak Paus loh ya. Silakan Paus berapa itu di share dia di googling ya. Ya, share. Pak Paus saja mengeliminir 25 Desember ini. Lah terus kalau gue juga mengeliminir, kenapa kok banyak teman-teman Kristen yang membabi buta membela fanatismenya terhadap tanggal 25 Desember ini dan keberatan dengan penjelasan-penjelasan yang telah aku paparkan dalam membahas 25 Desember ini. Ya, coba dipikirkan, dipertimbangkan, apakah fanatis kalian membela 25 Desember ini itu menjamin kebenaran Yesus itu lahir 25 Desember? Ya, coba dipikirkan. Jadi supaya nggak membabi buta, ya sudah babi buta pula, itu seruduk babi, ya asal saja karena modalnya sudah fanatis. Kan fanatis itu harus dibuang, bergeser kepada pengetahuan. Karena kita berbicara agama, rujukannya ya kitab suci. Yang di sini adalah perjanjian baru. Bagaimana Injil menceritakan itu? Apakah benar Injil merujuk 25 Desember? Itu loh. Ya. Yang aku beliin getas ya. Kalau ada beliin getas untuk camilan. Ya. Jelas ya, ini bil khusus loh teman-teman Kristen yang fanatik terhadap 25 Desember. Ya. Oke. Berikutnya mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya. Oh iya ya, aku kemarin ada yang kelupaan. Begini, ada yang masih bertuduh ria terhadap tuduhan yang diberikan kepada aku bahwa aku menyerang iman Kristen. Itu tidak benar. Ya, aku sudah jelaskan kemarin, aku tidak begitu, karena itu salah dan itu tidak baik, dan agamaku tidak memerintahkan untuk seperti itu. Ya, kalau kita berpijak kepada Al-Quran, berdebatlah engkau dan janganlah engkau, ini retorika ya, artinya memahaminya terbalik ya. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Itu loh. Itu kalimat retorik, artinya memahaminya meskipun di depan ada kata jangan, tapi kan di tengahnya ada kecualinya. Artinya itu sebetulnya mujadalah ya. Mujadalah itu lahir dalam perspektif kita menjadi berdebat. Sebetulnya pakai diksi berdebat juga tidak apa-apa, tapi berdebat sudah dipahami sedemikian rupa. Sebetulnya itu diskusi juga bisa. Ya, mujadalah itu berdiskusi ya. Artinya kita diperintahkan, justru bukan dilarang, diperintahkan diskusi constraint-nya dengan cara yang baik gitu.
Jadi yang ada seperti itu, bukan aku menyerang. Nah, aku mumpung ingat nih, aku kan punya eh, apa namanya, Facebook juga, ya. Aku kan punya Facebook. Ya pernah sih iseng-iseng kadang-kadang sekali-kali aku unggah eh, kajian-kajian YouTubeku ke Facebookku. Tapi itu jarang. Cuman ya ada, jarang sekali aku unggah. Ya, kalau teman-teman lain tentunya ada yang unggah, oke, monggo, nggak ada masalah. Memang aku izinkan dan aku senang asalkan itu diunggah utuh kan. Ya. Kalau ada teman-teman, ada kadang-kadang teman-teman yang unggah itu ada, ya. Nggak ada masalah kalau diunggah utuh. Nah ini yang berbicara tentang aku jarang unggah. Ya, meskipun ada dan itu ada sangat kecil sekali. Ya, sebetulnya kan aku bisa saja unggah dan itu akan bisa dijadikan satu cara untuk menambah viewer kan. Aku unggah ke halaman Facebookku. Dan itu kan tidak memerlukan waktu yang lama, cuma tinggal klik-klik aja sudah masuk ke Facebook. Tapi itu tidak aku lakukan. Gitu loh. Aku tidak lakukan itu. Padahal apa sulitnya? Toh itu menguntungkan aku, semakin tersebar dia kan. Tapi aku tidak lakukan itu, gitu loh. Kenapa begitu? Itu sebagai bukti aku menghormati teman-temanku. Aku banyak berteman dengan pendeta, ya, ya dengan pastor, dengan apapun aku itu nggak ada pilih-pilih, entah Katolik, entah Protestan itu, ya. Dari kalangan awam juga, dari mereka yang secara akademis memang juga punya latar belakang itu, aku menjaga perasaan mereka. Sampai aku mengorbankan, aku tidak mengunggah video-video kajianku dari YouTube itu ke halaman Facebookku. Aku menjaga perasaan mereka, ya. Aku menjaga supaya silaturahmi, ya, di antara kami itu tetap bagus. Sampai sebegitu ya, sampai aku mengalah. Nah, kalau dia datang sendiri ke halaman YouTube gua itu kan lain. Beda ya, mereka datang sendiri ke halaman YouTube, ke channel YouTubeku, sama mereka mendapatkan itu dari halaman Facebookku. Itu beda. Ya. Beda. Nah, aku melakukan itu untuk menjaga silaturahmi. Karena apa? Seperti yang aku bilang, maka dari itulah diperlukan kedewasaan untuk mengikuti kajian di sini. Ya. Dewasa itu apa? Bukan usia, tapi kesediaan, ya, untuk berdiskusi, membicarakan sampai hal-hal yang sensitif sekalipun itu dengan diskusi yang baik. Ya kalau ketemu ya haleluya, nggak ketemu alhamdulillah. Begitu. Tanpa ada saling benci, hujat atau apa itu. Itu kedewasaan. Ya. Jadi aku kemarin mau sampaikan, lupa sekarang aku sampaikan. Jadi terlalu naif kalau menuduh aku menyerang iman Kristen. Enggak. Ya. Oke. Sekarang aku mau jelaskan, ada salah satu, nah ini dari temanku. Jadi aku banyak berteman, Katolik oke, Protestan oke, Saksi Yehova, ya, Saksi Yehova, ya. Ini teman-teman mungkin ada yang belum tahu, ini mereka tidak Natal tuh mereka tidak mau. Ini mereka Natal tidak mau. Mereka tentunya punya argumentasi sendiri, ya. Ini mereka tidak mau Natal. Yang memperingati Natal itu biasanya Protestan, Katolik, dan anak turunnya. Saksi Yehova tidak memperingati Natal. Ya. Itu yang bisa aku sampaikan, ya. Nanti mungkin ada yang lainnya yang tidak memperingati Natal, ya silahkan
sampaikan saja. Jadi dalam internal kekristenan, Natal sebagai sebuah liturgi itu juga bermasalah. Itu masih polemiknya tinggi. Buktinya apa? Nggak semua melaksanakan Natal. Contohnya Saksi Yehova tidak melaksanakan Natal. Itu menjadi sebuah liturgi. Ya. Tidak ada, mereka tidak melaksanakan itu. Ya. Berarti kan di dalamnya ada polemik gitu loh ya. Oke. Sekarang kita kasih tajuk apa ya? Menjawab requestnya Kang Mas Yudi ini yang fiction ini ya. Hadir sebelum waktunya. Tapi tidak apa-apa ya, sebagai bekal ke depan bagus-bagus saja. Dan untuk high kritik surat At-Taubah 9:31 itu insya Allah Isnain ya. Kita mulai lagi. Ini aku hapus. Maka tajuk kita adalah kapan Tuhan dilahirkan. Ya harus kalau nggak ada. Kapan Tuhan dilahirkan? Dalam kurung kapan? Ya. Kapan Tuhan dilahirkan? Karena ini berbicara tempus. Jadi Yesus itu tempus lahirnya itu bermasalah. Dia kapan? Ya. Nanti tempus delictinya bermasalah, lokusnya juga bermasalah. Lokus. Jadi tempus delictinya bermasalah, lokusnya lokal, tempatnya juga bermasalah. Jangan sama Islam. Kalau sama Islam ya berbeda, itu sesuatu yang berbeda ya sepertinya wajar. Satu di kandang wedus, kandang domba, satu di bawah pohon korma gitu kan ya. Sesama Kristen aja ya, ada yang di kandang domba, ada yang di gua. Ini kalau Kristen-Kristen yang wawasannya kurang, dia nggak tahu ya, nggak tahu artinya, nggak pernah baca Injil yang apokrifa. Ya, nanti kalau di Injilnya Yakobus itu di goa lahirnya, nggak di kandang domba. Ya. Jadi kita tahu sekarang ya, Yesus itu bukan hanya tempusnya kapan dia dilahirkan, tapi lokusnya di mana dia dilahirkan itu juga bermasalah. Ya, oke. Hapus ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kelahiran Yesus yang biasa dirayakan ya, dan itu menjadi sesuatu yang penting bagi saudara Kristen kita dan diapresiasi oleh negara, oleh pemerintah maksud gue ya. Itu menjadi tanggal merah kan? Tanggal merah ya. Tanggalan gue ada di dinding sana. Hari apa Natal nanti? Gak nampak, hari Senin atau hari apa. Ya, itu menjadi tanggal merah. Artinya ya itu penting, apalagi sudah tercatat dalam penanggalan kita ya. Itu menjadi hal yang penting. Ini sebetulnya kan dari ya itu ya. Ini bukan Natal itu bukan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik ya.
Bukan. Ya. Natal itu sorry, dari bahasa Latin yang artinya ya lahir. Gitu ya. Kan menjadi suatu yang anomali ya. Karena Kanjeng Nabi Isa itu hidup dalam kultur Semitik. Semitik itu ada dua, Arab dan Israel, dan di sini Israel tentunya ya. Terus istilahnya itu tidak menggunakan istilahan-istilahan dari bahasanya orang Israel ya, itu maybe Aramaik atau maybe Ibraniun ya. Justru pakai istilahan dari bahasanya orang Yunani, bahasanya orang-orang yang daerahnya itu melahirkan banyak filsuf ya, filsafat itu ya. Jadi Natal itu bukan bahasanya Kanjeng Nabi Isa. Sudah masalah lagi. Seharusnya kan karena Kanjeng Nabi Isa itu Semitik ya pakai bahasa Semitiknya. Ya, entah itu diambil dari Ibrani atau Aramaik, yang jelas Semitik. Ini enggak dari negerinya Bapak Plato diambil dari apa? Sorry, bukan Pak Plato kan dari Yunani. Ini dari Latin, dari Romawi. Ya. Yang artinya ya lahir itu. Ya. Jadi sudah masalah. Makanya mereka kalau mau memurnikan, nggak mau pakai Isa dan maunya pakai Yesus, itu justru nggak murni. Justru nggak murni. Kalau mau murni ya Esau. Ya, yang secara spelling itu lebih dekat ke Isa. Bukan tambah ke Yesus. Mana ada orang Israel namanya Yesus itu, ya. Jadi itu yang menjadi polemik, tidak ada henti-hentinya untuk selalu menarik dibicarakan, ya. Sekarang kalian tahu ya, Natal itu bukan bahasa Ibrani dan bukan bahasa Aramaik, tapi bahasa Latin itu ya. Cuman Latin bagi kita kurang familiar, kita lebih familiar itu kan Yunaninya. Misalkan ini verbum ini ya. Verbum ini Latin. Nanti kalau masuk di dalam diksi hukum kita menjadi perbal. Ya. Perbal itu dari verbum ini, perbal. Kamu pernah diperbal nggak? Kalau pernah dipanggil bapak-bapak polisi biasanya terkait sebuah kasus itu, entah jadi saksi, entah jadi apa, kan diperbal. Bukan perban ya, perbal. Kalau perban kan dibalut. Ini verbum ini. Ya. Verbum. Kita kan jarang menggunakan verbum ya. Kalau kita lebih sering menggunakan logos. Logos itu Yunani, kalau verbum itu Latin. Ya. Jarang. Kita lebih familiar ke Yunaninya. Oke. Sekarang kita lihat lebih awal lagi. Rujukan kita tentunya ya harus ke kitab suci. Ya. Meskipun itu kitab yang dianggap suci, yaitu hal lain lah ya. Kapan sebetulnya Yesus itu dilahirkan? Ini gue lihat di Injil ya. Injil, kamu bisa buka Injilmu ya. Supaya lebih gampang dipahami, gini lah. Aku kasih satu pendapat. Informasi ini dari Pak Lukas, maka ada di Injil Lukas 2:1-8 ya. Injilnya Pak Lukas ini ya. Ya. Injil 2 ya. 1-8. Dari Injilnya Pak Lukas ya. 2-8 ini kamu buka anumu. Yang Android boleh, yang hardcover boleh ya. Itu lahir pada masa kekuasaan Kaisar Agustus. Ini ya. Kalau kita
komparasi, bukan kita komparasi, kita konversi ya, jadi keliru ngomong konversi jadi komparasi. Kita konversi ini tentunya nggak tepat-tepat amat ya, nanti silakan konversi sendiri ya. Kaisar Agustus itu melaksanakan sensus, kan itu mau sensus penduduk itu, yaitu 7 Masehi. Ya. 7. Oh, ini tanggalannya nggak pakai itu ya. Pakai ini Romawi, 579 Romawi. Itu 579. Enggak. Tulisan gue jelek banget ya. 579 Romawi. Nanti berapa Masehinya silakan dikonversi sendiri lah ya. Ya. 579 Romawi. Yang ini enggak ada, tapi di Injilnya Pak Lukas enggak ada. Ini konversi aja. Artinya kalau ini enggak tepat-tepat amat ya silahkan dicari yang tepat lah ya. Namanya juga kita menghitung mundur waktu lalu ya. Oke. Ini sensus ya. Waktu itu ada sensus. Sekarang kita lihat di Injilnya Pak Matius 2 ya. Injil kalau dulu begini, Injil karangan Pak Lukas, Injil karangan Pak Matius. Ada karangannya dulu, dia tertulis itu. Karena gue pernah tunjukin belum ya. Injil karangan ada, terus nggak tahu lama-lama karangannya dihapus menjadi Injil Lukas, Injil Matius gitu. Dulu itu Injil karang, jadi itu karangan gitu ya. Injil Matius sekarang ya. Injil Matius itu justru ketika Herodes Agung yang berkuasa. Hati-hati, Herodes ini ada 3 ya. Ada 3, ini Herodes yang pertama ini ya. Ada 3 Herodes, hati-hati. Nanti jangan ngomong, lu Herodes kan sudah mati kok hidup lagi itu. Ya. Hati-hati. Jadi ini bukan Herodes yang mengeksekusi Yohanes Pembaptis. Ya, ini Herodes yang pertama ini. Herodes Agung, ya. Ini kalau kita konversi sekitar 749. 749 Romawi. Nih. Ya. Nah, sekarang selisihnya itu nggak main-main. Selisihnya itu ya. Ini ya. Itu ada, semoga nggak salah ini ngitungnya, 170 tahun. Nih, selisihnya. Ya. Padahal Kanjeng Nabi Isa itu atau Yesus itu kalau kita mengikuti Bible selesai dakwanya dan akhirnya disalib itu 33 tahun. Sekarang terserah kamu bagi. 170 dibagi 33, ketemunya berapa itu? Berapa kali ke usia Kanjeng Nabi Isa atau Yesus selisihnya? Antara Injil Lukas dan Injil Matius. Kalau Yohanes diam 1000 bahasa. Markus nggak begitu jelas. Yohanes itu diam 1000 bahasa. Dia tidak pernah menceritakan tentang kelahiran Yesus, maka dia langsung buka dengan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terjemahan loh ya. Artinya kita belum tentu sepakat dengan terjemahan itu. Tapi di Injil yang beredar sekarang kebanyakan seperti itu terjemahannya. Itu pembuka. Yang notabene banyak mengatakan sebetulnya itu Yohanes mengambil dari himne Platonis. Kemudian hingga saat ini terus menjadi polemik.
Yesus itu Allah atau manusia, karena pijakannya baik yang Trinitarian maupun yang Oneness, mereka berbeda tapi masih sama-sama memposisikan Yesus sebagai Allah. Itu pijakannya di situ. Ya, makanya harus kita tekankan kalau diskusi itu, firman itu personal atau bukan, di sana dulu. Nggak perlu ke bawah ngapain juga kalau di hilirnya belum beres. Ya kan? Dari sini kita bisa lihat bagaimana simpang siurnya masalah Natal. Tuhan itu kapan dilahirkan? Ini yang belum tahu Tuhan dan Tuhan agak bingung. Tuhan kok dilahirkan? Ya biarin aja, tapi mereka yang sudah ngaji sini tahu lah ya. Kalau kita hitung waktu dari Injil Lukas, sini, mau sini. Aduh jangan duduk. Nah sini dah, duduk. Kamu ikut ngaji. Nah. Ya, selisihnya 170 tahun dong. Bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, bukan puluhan tahun, 170 tahun. Selisihnya antara informasi yang disampaikan oleh Pak Lukas sama Pak Matius. Ya mungkin ini konversinya ada salah-salah dikit lah, silakan dicari data historis yang ada ya. Kalau hitungan gue kan 579 ya, dengan 789 Romawi itu selisihnya 170 tahun. Ya. Terus yang benar mana? Inilah yang pernah aku jelaskan. Kesalahan itu ada yang disebut kesalahan apa istilahnya itu kemarin, yang antar ayat saling bertentangan, redaksionalnya tuh enggak jelas. Ya. Mana mau diambil ini? Coba. Maka kalau Pak Paus ya itu bilang 25 Desember itu bukan kelahiran Yesus, ya mendasar karena datanya seperti ini. Graito, tolong laptopnya itu dilihat, itu yang tersetel apa itu. Jangan kamu biarkan aja, kamu kontrol. Ngerti ya? Bukan sembarang-sembarang, 170 tahun coba. Coba kalau kamu aku tanya, Yesus lahir mana? Kamu mengikuti Injil Lukas, kamu harus membuang Matius. Kamu mengikuti Injil Matius, kamu harus membuang Lukas. Nggak bisa dirukunkan. Belum lagi kita berbicara pada saat kekuasaan siapa? Injil Lukas mengatakan Agustus. Matius mengatakan Herodes. Kacau lagi. Ya. Kacau lagi. Makanya kalau gue ngomong ya, Injil itu jangan dibandingkan dengan Al-Quran, tetapi dengan hadis. Itu justru gue memberikan apresiasi kepada Injil. Karena kalau dalam hadis terjadi kesalahan seperti ini, itu bisa dimaklumi. Nanti tinggal uji kesahihan aja, mana yang paling akurat, cari data. Kalau yang akurat Matius sih ya Lukas kita buang. Ya. Kalau lebih akurat Lukas, Matius kita buang, nggak ada masalah. Karena levelnya hadis. Nah, video itulah yang aku bilang tadi, yang dicolong lagi sama siapa namanya itu, nama channelnya ya. Hadis dia. Kalau dia diposisikan sebagai kitab suci, sebagai wahyu Allah, bermasalah. Masalah Allah keliru kasih informasi. Yang satu Kaisar Agustus, yang satu Herodes, yang satu 579 Romawi, yang satu 749 Romawi. Mana ini? Coba. Ini Yudi supaya tahu ya. Jadi kalau
lihat kajian-kajian ada yang bermasalah. Ini makanya aku nggak mau jawab apa yang disampaikan oleh Kang Mas Kainama, biar kamu sendiri yang jawab berdasarkan penjelasan yang aku berikan ini. Di sini sudah bermasalah dia. Ini kan sumber utama karena Injil Lukas dan Injil Matius itu adalah dianggap sebagai kitab suci, dia menjadi sumber utama. Primer dia. Lah kalau primernya saja sudah salah. Itulah yang di awal tadi gue sebut. Apakah yang selama ini lu pegang secara fanatik itu bisa dijamin benar? Ini silakan direnungkan teman-teman Kristen. Ya. Silahkan. Supaya tidak terjadi kendala. Ya, seperti kemarin kan yang mengkanter kajianku tentang Natal kan banyak banget itu. Ya, oke. Ngerti ya? Silakan pilih. Aku nggak nyuruh kamu milih Pak Lukas atau Pak Matius, nggak, wis bebas saja. Terserah kamu pilih yang mana. Ya, aku hanya menyampaikan data seperti ini. Lah kalau ini nanti mau dikonversi, ya silakan juga. Ngitungnya gimana ini? 579 apakah bisa tepat 25 Desember atau 749 tepat 25 Desember? Kita ribet lagi itu. Ya. Ribet lagi. Ya, oke, ini aku hapus ya. Tapi setidaknya kamu sudah tahu dulu sumber primernya saja sudah masalah. Ini semoga tidak ada lagi nih teman-teman kafir Kristen uring-uringan. Ya kalau uring-uringan kan ya gampang ya, tanya sama Lukas sama Matius itu gimana mereka dapat data dari mana menulis karangan Injilnya kok bisa begitu ya. Sekarang kita breakdown, tadi itu kan tahun, sekarang kita breakdown ke lebih tepatnya kapan Natal itu dilaksanakan ya. Jadi sampai abad ke-4 Masehi ya. 4 Masehi itu 4 Masehi. Ya. Ini Natal itu masih diperingati pada, ini dia daftarnya, 6 Januari. Ya, terus 28 Maret. Nih. Terus 18 April. Nih. Terus salah baca, 18 April. 28 Maret. Sebentar. 6 Januari, oke. 28 Maret, oke. 18 April, oke. 29 Mei. Ya. 29 Mei dan 18 Oktober. Nih. Ya, ini berlaku sampai abad ke-4. Pilihannya ini. Ada yang 6 Januari, ada yang 28 Maret, ada yang 18 April, ada yang 29 Mei, ada 28 Oktober. Lihat ini, sampai 4 Masehi masih ini pilihannya. Natal. Nah, sekarang Mas Kainama itu pakai yang mana? Dia nggak tahu referensi mana yang dia pakai. Ya. 25 Desember belum masuk. Ya, belum masuk. Aku ulangi. Sampai abad ke-4 Masehi, Natal itu diperingati pada 1 tanggal 6 Januari. 2, 28 Maret. 3, 18 April. 5, 29 Mei.
18 Oktober. Jadi ada 6 varian waktu kapan Yesus lahir. Kalian bisa bayangkan bagaimana polemiknya itu berkepanjangan. Gini masih mau fanatik. Ya. Terus bagaimana ceritanya 25 Desember itu? Ya. Supaya lebih clear ya. Itu adalah prakarsanya dari Bapak Konstantin. Aku sini ya. Bapak Konstantin itu pakai C atau pakai K? Ini awalnya ya pagan ini, masuk Kristen ya. Konstantin ya. Natal itu menjadi 25 Desember. Sampai kapan? Sampai sekarang. Konstantin itu yang fenomenal kan ketika dia melaksanakan Konsili Nicea itu 325 Masehi ya, abad ketiga, 3 lebih ya, sudah mau masuk abad keempat awal. Nah terus ini penentuan Natal ini ya, abad keempat ini sudah masuk ini ya. Jadi ada 2 peristiwa yang fenomenal yang itu kekuasaan politis Konstantin berbicara. Artinya ada intervensi kekuasaan. Jadi jangan kamu pikir proses Yesus menjadi Allah itu tidak ada unsur politisnya. 325 Masehi konsili itu digelar atas prakarsa siapa? Pak Konstantin. Gitu loh. Jadi nggak mungkin dia istilah sekarang itu yang lagi beken apa? Ini dia. Nggak mungkin nggak begini. Nggak mungkin nggak cawe-cawe Konstantin itu. Dia punya kuasa. Ya, dia yang memprakarsai Konsili Nicea. Akhirnya hasilnya seperti itu. Sejak saat itulah belum Tritunggal. Jangan lupa. Tritunggal nanti nunggu Kalkedon. Itu masih Dwi Tunggal. Ketika pertarungan antara Athanus dan Athanasius dan Arius. Cawe-cawe dia. Jadi sebetulnya cawe-cawe, penguasa cawe-cawe itu enggak sekarang aja ya. Sejak dulu ada. Sejak abad ketiga, abad keempat. Jadi kalau sekarang ada penguasa yang cawe-cawe itu, karena aku bilang sejarah itu selalu berulang, hanya pelaku dan waktu dan tempat saja yang berbeda ya. Kalau sekarang ada penguasa cawe-cawe itu ya biasa-biasa saja kan ya. Nggak usah kaget karena dulu juga sudah ada ya. Oke, Konsili Nicea itu prakarsanya Konstantin ya, sehingga Yesus menjadi Allah ya. Kemudian penentuan 25 Desember itu juga ada prakarsanya Konstantin. Karena dia berkuasa, maka ditetapkan saat ini ya 25 Desember menjadi kelahirannya Yesus dan diperingati sampai sekarang. Apa dan bagaimananya kok dipilih 25 Desember itu panjang lagi ceritanya. Tapi paling tidak dengan penjelasan ini Yudi bisa menjawab sendiri pertanyaannya tentang apa yang disampaikan oleh Kang Mas Kainama ya. Artinya aku nggak kasih kamu ikan, aku kasih kamu pancing ya, supaya kamu bisa mencari ikan. Kalau kamu tak kasih ikan, ikannya kamu goreng habis, kamu nggak bisa dapat ikan lagi. Aku kasih kamu pancing, ini tak kasih kamu pancing. Sekarang pertanyaanmu itu kamu jawab sendiri ya, karena sudah aku deskripsikan sedemikian ya, sehingga 25 Desember itu menjadi apa yang dipegang
hingga saat ini diperingati ya. Ini nggak tahu ini sudah tanggal berapa? Tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 9 sudah ya. Berarti kan ada berapa pekan lagi kita masuk ke 25 Desember gitu. Itu Kang Yudi ya, bil khusus untuk Kang Yudi, bil umum untuk kalian semuanya sehingga kalian tahu kenapa sih Natal itu menjadi polemik yang tiada hentinya ya, karena ceritanya seperti itu. Pertama, sebagai liturgi dia sudah bermasalah. Ya. Ada yang memperingati Natal, ada yang tidak. Yang kedua, tinjauan kitab sucinya sebagai sumber primer juga bermasalah. Mau ngikuti Pak Lukas apa mau ikuti Pak Matius? Ya, yang jelas Yohanes bungkam 1000 kata, tidak menjelaskan itu. Markus remang-remang. Ya. Kemudian ya kita tarik ke unsur sejarah ya seperti tadi itu. Sehingga abad keempat itu belum lahir 25 Desember, setelah itu ada ketetapan dari Konstantin, dia punya kekuasaan, dia tetapkan ya. Sekarang kita pakai 25 Desember hingga saat ini. Jadi kalau ada pembicara menyampaikan kapan Tuhan itu dilahirkan dan waktunya beda-beda, kamu bisa paham. Oh, begitu gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, ya, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu dalam perspektif Islam yang begitu mengagumkan, ya. Setelah kamu mengoptimalkan rasionalitasmu ya dalam mencari tahu, kemudian dari pengetahuan itulah engkau membangun keimanan. Ya, simpan itu dalam hati yang paling dalam. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Oke, semoga yang belajar dan yang mengajar di channel ini semuanya mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, salam Isra untuk semuanya ya yang sudah mengalokasikan waktu di sini, dan selamat berakhir pekan. Lagi-lagi gagal ya. Maunya sih bikin kajian kalau akhir pekan itu 15 menit atau maksimal 30 menit, tapi ya nggak bisa juga, dan ini sudah tembus 1 jam lewat 7 menit. Tapi apapun adanya, semoga itu tidak mengganggu acara akhir pekan kalian semuanya. Oke, matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.